Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Hanif, NIM 201201813 dari kelas PAI 3G Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul perkembangan dan pertumbuhan dari manusia mulai bayi sampai lanjut usia. Perkembangan dan pertumbuhan pada seorang manusia dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum lahir dan tahap sesudah lahir. Tahap yang akan kita pelajari yaitu tahap tentang manusia sesudah lahir. Tahap manusia sesudah lahir itu ada 5, yaitu yang pertama pertumbuhan manusia masa bayi, pertumbuhan masa anak, pertumbuhan manusia masa remaja, pertumbuhan manusia masa dewasa, dan yang kelima yaitu pertumbuhan manusia masa lanjut usia. Yang pertama pertumbuhan manusia masa bayi. Pertumbuhan manusia masa bayi dimulai dari lahir hingga usia 2 tahun. Saat masa awal kelahiran hingga usia 1 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saat usia 3 bulan, bayi sudah bisa mengembalikan tubuhnya, dan saat usia 6 bulan, bayi sudah dapat duduk. Masa usia 8-10 bulan, bayi dapat merangkak dan menegakkan diri sendiri. Pada usia 12 bulan dan 18 bulan, anak sudah dapat berjalan sendiri tanpa dibantu. Selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia masa anak-anak. Setelah usia 2-5 tahun tersebut dapat disebutkan masa kanak-kanak. Manusia atau balita pada usia ini sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungan. Setelah usia 5 tahun, anak-anak sudah mampu bersosialisasi, mulai sekolah. Masa ini merupakan anak-anak, yaitu masa anak mengalami perkembangan luar biasa. Anak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Kerja otaknya makin baik sehingga anak mulai dapat berpikir dan bersikap. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, manusia mengalami masa remaja. Saat masa remaja, manusia berusia belasan tahun. Saat merasa masa peralihan manusia dari anak-anak menuju manusia remaja, manusia mengalami pertumbuhan serta perkembangan penting menyangkut organ reproduksi atau alat perkembangbiakan. Masa ini sering disebut dengan pubertas atau masa akil balik. Ciri pertumbuhan dan serta perkembangan fisik. Yang pertama itu ciri-ciri organ reproduksi primer dan ciri-ciri organ reproduksi sekunder. Ciri-ciri organ reproduksi primer manusia yaitu di masa ini organ kelamin manusia remaja telah mampu memproduksi sel kelamin. Pada pria akan menghasilkan sperma pada organ testis, sedangkan pada wanita biasanya akan menghasilkan sel telur pada indung telur atau ovarium. Perkembangan dari organ reproduksi ini mulai berfungsi pada masa manusia remaja pria. Biasanya akan ditandai dengan pertama kali mengalami mimpi basah atau proses dinamakan sperma air mani keluar dari saat tidur. Sedangkan pada wanita umumnya ditandai dengan proses menstruasi untuk yang pertama kali. Lalu ciri-ciri organ reproduksi sekunder manusia. Pada ciri-ciri dari kelamin reproduksi sekunder pria yaitu yang pertama yaitu munculnya jakun, terjadi perubahan suara, tumbuhnya kumis maupun jenggot dan sebagainya. Lalu pada masa remaja wanita yaitu pertumbuhannya yaitu ukuran organ payudara mulai membesar atau mulai timbul, bagian pinggul mulai melebar dan sebagainya. Ciri-ciri pertumbuhan serta perkembangan psikis manusianya. Yang pertama yaitu mencari identitas diri. Dalam usaha untuk mencari identitas diri, manusia remaja sering sekali menentang kemapanan dikarenakan merasa terbelenggu kebebasan. Meskipun dari cara berpikir yang belum dewasa, perkembangan kepada seseorang manusia di masa remaja ini
tidak mau lagi dikatakan sebagai anak-anak. Remaja merupakan masa di mana manusia sering melakukan suatu hal yang sifatnya coba-coba karena rasa keingin tahuan yang sangat besar. Contohnya seperti yang sering kita lihat di berita TV, yaitu banyaknya terjadi tawuran antar pelajar. Yang kedua yaitu ketertarikan pada lawan jenis. Masa remaja adalah masa perkembangan yang terjadi pada masa manusia menuju dewasa. Pada masa ini, seorang manusia remaja akan mulai merasakan ketertarikan dengan lawan jenisnya. Yang selanjutnya yaitu masa pertumbuhan manusia masa dewasa. Setelah akhirnya masa remaja, manusia akan mengalami masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada manusia dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidupnya. Lalu yang selanjutnya yaitu pertumbuhan manusia masa lanjut usia. Pertumbuhan masa lanjut usia setelah usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa lanjut usia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seseorang manusia. Pada masa manusia lanjut usia atau masa tua manusia, inilah kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan dan gerakan mulai lebih lambat atau lebih mudah. Oke, hanya itu dapat yang saya sampaikan. Lebih dan terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.